Kalau saya melihat kan Banjar ini selama ini kita hanya menjadi jalur lintas saja, Ya, bukan menjadi daerah tujuan. ya, Nah, bagaimana kita akan menjadikan Banjar ini menjadi kota tujuan? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Dan terima kasih kepada Bapak Nana Suryana selaku Wakil Wali Kota Pemerintahan Kota Banjar, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Bapak Ade Hermawan, yang telah memfasilitasi kegiatan podcast ini dengan satu maksud dan tujuan yang begitu mulia, yaitu memberikan ruang untuk aspirasi yang ada pada masyarakat Kota Banjar dari berbagai unsur, dari berbagai elemen, sehingga nanti membuat satu edukasi, membuat solusi untuk pengembangan Kota Banjar dengan satu mungkin hashtag disebut no sara, no sentimen, no politik. Begitu Pak. Mungkin Banjar itu merupakan satu daerah yang baru, juga tentunya juga dengan moto-moto Samahna Bagjadi Buana yang artinya karaharjaan buat semua masyarakat Kota Banjar, dan tentunya ini perlu juga terobosan-terobosan untuk bagaimana selanjutnya ke depan, dan tentunya juga kepada Bapak Kajari sebagai opening, mangga diteraskan Pak. Oh, baik. Atur nuhun Wawan. Selamat malam Pak Wakil. Selamat Gitu malam, kan. Bapak. Nah, ya. Alhamdulillah bahwa malam hari ini kita bisa ngobrol bareng di podcast Kejaksaan Kota Banjar ini. Kenapa saya membuat podcast Kota Banjar? Karena saya ingin menghadirkan bahwa kejaksaan ini adalah bisa hadir, bisa menyampaikan sebuah informasi yang tidak hanya melulu kita melakukan sebuah pekerjaan yang rutinitas, tetapi di amanat undang-undang sendiri bahwa kejaksaan itu bisa memberikan sebuah pertimbangan kepada pemerintah, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kehadiran kita ini dengan podcast ini bisa memberikan sebuah warna, bisa memberikan sebuah informasi yang selama ini kita akan bisa mengenalkan bahwa Banjar ini seperti apa. Karena Banjar ini kan sebuah kota yang satu sisi berbatasan dengan Jawa Tengah. Tentu bahasanya juga rada bahasanya juga kan campuran. Inilah yang memang ini. Nah, kalau misalnya Pak Wakil nih, kalau Banjar ini kan berdiri belum lama ya, gitu kan. Tapi kalau Banjar ini dulunya seperti apa sih Pak? Kalau Banjar ini? Iya. Jadi karena saya lahir dan besar di Banjar, jadi insya Allah mungkin saya tahu Banjar. Jadi pertamanya Banjar itu hanya sebuah kota kecamatan lah awalnya. Kemudian jadi kewadanan. Setelah kewadanan juga ada meningkat menjadi kota administratif. Dan barulah dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 itu Banjar resmi jadi sebuah pemerintahan kota tahun 2023. Nah, jadi umur Banjar ini baru 19 tahun. Wah, kalau 19 tahun itu sebetulnya lagi apa? Lagi kuat-kuatnya ya Pak, semangat. Kalau Lagi di manusia ini tumbuh. lagi Lagi kalau kemudian itu kan. lagi menunjukkan identitas diri, Nah, misalnya betul seperti itu. kan. Kalau Mencari secara jati diri psikologis, kan. ya, gitu. Nah, gitu. Jadi itulah Banjar. Jadi menjadi pemerintahan kota 19 tahun dengan sekarang. Banjar ini kan kota kecil di perbatasan Jawa Barat, yang letak strategisnya kalau kita berbicara tentang geografis kota Banjar ini luar biasa. Kota kecil di ujung perbatasan dibelah oleh sungai Citanduy. Kemudian juga diapit oleh dua gunung, Gunung Babakan dan Gunung Sangkur. Nah, letak strategisnya inilah sebetulnya potensi yang luar biasa dari Banjar. Nah, tetapi sampai saat ini mungkin kita belum punya formasi yang pas. Seperti apa sih Banjar ini kemudian untuk dibangun lebih baik lagi. Dengan pertama letak geografisnya, kemudian juga dari sisi demografisnya, kan hampir 70% penduduk pedesaannya masih buruh tani dan bertani. Tetapi generasi berikutnya
tidak semuanya senang bertani ternyata di Betul. lokasi Ternyata Kota Banjar. Tapi ini Pak Wakil, kalau misalnya kita bicara, kan Banjar ini kan kota nih Pak Wawan. Ya, Iya. Namanya kota, bukan kabupaten. ya. Makanya dipimpin juga oleh Wali wali kota. kota. Mungkin ada orang yang akan bertanya, kenapa kota tapi jumlahnya 16, Ya. kelurahannya 9. Ya, Kota tapi kita sangat kental dengan nuansa Pedesaan. pedesaan. Iya. Itu Kabupaten lah ya, itu Pak. kenapa Pak Wakil? Barangkali mungkin misalnya teman-teman di orang-orang yang baru datang kota tapi lebih masih banyak Ya. desanya. Mungkin di daerah-daerah lain seperti kota-kota lain sebagian besar mungkin kelurahan. Itu pasti kan ada yang melatar belakanginya Pak Wakil. Itu Ya. gimana itu Pak? Jadi pertama gini, awalnya kan karena dari kewadanan kota administratif terus kemudian menjadi pemerintahan kota. Pada saat itu posisinya masih desa. Bahkan Kecamatan Purwaharja dulunya itu hanya satu desa. Ya. Mekar 3 kali berarti. Iya. Mekar jadi 2 dulu, kemudian yang 2 itu mekar lagi menjadi 2 jadi 4. Iya. Jadilah kecamatan. Jadi pada intinya yang mengganggu sebetulnya itu dalam proses Pak. Dulu sebelum lahir Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. 14 ya. Nah, itu sedang proses. Bagaimana dari desa itu muncul kelurahan. Disepakati waktu itu setiap kecamatan itu 2 dulu. Bergeser dari desa ke kelurahan. Kita kan ada jejak pendapat yang dilaksanakan di tiap-tiap desa. Akhirnya yang jejak pendapatnya mengarah kepada kelurahan itulah yang dijadikan. Jadilah 8 kelurahan. Nambah lagi 1 Situ Batu. Kemudian jadi kelurahan, jadilah 9 Pak. Tiba-tiba setelah Undang-Undang Desa hadir, ada alokasi dana desa Pak. Dana desa karena Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, disitulah kelurahan tidak mendapatkan anggaran. Jadi tidak ada lagi desa yang mau pindah jadi kelurahan. Malah yang sudah jadi kelurahan ingin kembali desa. Jadi ceritanya seperti itu. Yang mandatnya sampai saat ini hanya 9 kelurahan. Itu salah satu faktornya adalah dari hal dana tersebut. desa. Kalau kelurahan kan selama ini kan dibiayai oleh pemerintah kota. Ya. Tapi kalau desa itu kan akan dia mendapatkan 2 sumber pembiayaan. Iya, betul, Ya kan, Pak. dari pemerintah kota juga, Ya, dari secara langsung dari Kementerian Desa juga. Ya. Jadi Stop dulu. Tunggu yang lewat dulu katanya. Iya. jadi itu ya pertimbangan Pak. Jadi memang ada pertimbangan itu yang melatar belakangi banyaknya desa yang tidak menjadi kelurahan. Tetapi bagaimanapun juga tidak mengurangi makna bahwa betul. ini tetap menjadi kota Banjar. Kota. Ya, cuma memang bagaimana nanti ke depan Banjar ini yang tadi Pak Wakil bilang bahwa kita harus menemukan formulasi yang tepat untuk membangun Banjar. Ya. Memang di dalam arahnya kemana sih Pak? Ya. Jadi waktu Banjar berdiri itu kan otomatis ada RPJP Pak, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Nah, RPJP ini di breakdown menjadi RPJMD per 5 tahunan. Nah, RPJMD ini kemudian oleh si penguasa yang 5 tahun itu di breakdown juga dengan dengan rencana kerja tahunan Renja. Nah, ini RPJP kita ini kan panduan sebetulnya, acuan. Jadi mimpi 25 tahun itu Banjar mau kemana. Nah, ketika ada pemilihan kepala daerah dengan durasi 5 tahun, maka membuatlah RPJMD yang tidak boleh keluar acuannya dari RPJP yang sudah ada. Kita ini terpaku sebetulnya oleh RPJP yang awal dibuat. Ya, selain itu juga RPJMD itu juga kan tidak boleh meleset atau harus seiring sejalan searah dengan RPJMD provinsi dengan RPJMN. Ya. Kenapa harus selaras? Karena kalau ada program-program bantuan yang sifatnya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah tingkat 2 yang dari provinsi itu sudah sinkron di dalam rencana pembangunannya. Jangan sampai
ketika provinsi punya target secara keprovinsian dan harus disebar ke seluruh kabupaten kota, ternyata RPJMD kita tidak nyambung, artinya tidak dapat bagian dari pengerjaan yang dimaksud tersebut. Jadi RPJMD kita tidak boleh harus seiring sejalan dengan RPJMD provinsi juga dengan RPJMN, karena ada tugas-tugas pusat provinsi yang juga harus dilaksanakan oleh daerah, sehingga kita tidak keluar dari RPJMD yang ada ketika melaksanakan program pemerintah. Berarti ada kebijakan pembangunan pemerintah kota di dalam RPJMD daerah Kota Banjar ini menjadi kota apa Pak selama ini? Ya, kalau RPJMD kalau sebetulnya targetnya agropolitan. Agropolitan, dulu saya belum jadi wakil kepala daerah, masih di DPRD juga. Tujuan Kota Banjar ini menuju kota agropolitan. Nah, di mana agropolitan yang ada di RPJP itu terus di breakdown di RPJMD kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sejak kepala daerah pertama sampai sekarang. Bahkan di zaman saya juga sama visinya itu dengan iman dan takwa kita wujudkan Kota Banjar yang bersih pemerintahannya, sejahtera masyarakatnya, asri lingkungannya menuju Banjar agropolitan. Nah, agropolitan yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kota Banjar yang aktivitas ekonominya agrobisnis, agrowisata, agroindustri, dan menjual produk-produk dan jasa-jasa pertanian. Nah itu, dari visi itu lahirlah 6 misi gitu kan. Ya kalau misi mah hampir sama lah. Misi yang pertama menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Misi yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang keempat kemudian juga mewujudkan kota hak asasi manusia. Yang kelimanya adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Yang terakhir mengembangkan potensi dan daya tarik daerah. Tapi apa mungkin nggak Pak kalau kita kan kita bicara bahwa Banjar ini kan ada di daerah lintas jalur transit lah sebetulnya. Nah ketika jalur transit kita kan tadi menuju agropolitan, tetapi di satu sisi apakah memang kita secara paralel bisa nggak dijadikan menjadi Banjar ini kan kalau kita katakanlah kita berdekatan dengan Ciamis, Pangandaran selalu punya sumber daya alam yang luar biasa. Betul, tanpa Pak. berbuat apapun orang datang. Gitu sukarela. Kan? Sukarela. Kalau saya melihat kan Banjar ini selama ini kita hanya menjadi jalur lintas saja, bukan menjadi daerah tujuan. Nah, bagaimana kita akan menjadikan Banjar ini menjadi kota tujuan? Misalnya, mungkin bagaimana kita membuat sebuah kota itu menjadi kota tujuannya. Kita datanglah undang orang di sini. Kita punya sungai loh Pak, gitu kan, Sungai Citanduy. Bagaimana kalau misalnya katanya dulu ada festival Citanduy yang dihidupkan, itulah sebuah ikon-ikon yang unik yang mungkin Pak Wawan sering nih kalau memang itu kan. Nah, ada lomba dayung kah atau ada tuh. Jadi kan misalnya apakah memang tidak di samping agroprioritas kita juga untuk menghidupkan perekonomian. Kan ekonomi harus didorong. Iya, betul. Ketika didorong itu kan harus dengan berbagai macam kegiatan. UMKM juga harus didorong. Ketika UMKM didorong, ini juga memang butuh orang yang datang. Bagaimana orang yang lewat itu beli. Nah, itulah yang memang itu. Bagaimana ini Pak Wakil? Ini lagi Pak Wakil atau lebih mungkin Pak Wakil sebagai orang Banjar tentunya tahu lah, geliat Banjar dulu itu istilahnya kota yang tidak pernah tidur Pak. Ya, sekarang infrastruktur oke lah, kita akui semua orang Banjar maka infrastruktur, tapi geliat malamnya itu Pak nggak ada Pak. Bagaimana tuh Pak kira-kira tuh? Jadi ciri khas kota Banjar, ciri khas kotanya itu nggak ada. Kalau tadi kata Pak Kajari itu lebih identik dengan kabupaten lah gitu ya. Sebelum dilanjut Pak Wakil mohon stop dulu ya. Ya, mangga Pak Wakil. Ya, jadi betul. Ini nyambung ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kajari juga apa yang disampaikan oleh Pak Wawan. Pertama,
Dulu Banjar ini kota nggak pernah tidur, betul Pak. Karena dulu hampir semua orang Sidarja, Gandrung, dari mana-mana belanjanya juga itu di kota Banjar Pak. Nah kemudian juga dulu Banjar kota yang nggak pernah tidur, 24 jam. Itu transportasi itu nggak pernah berhenti. Dan masuk terminal. Walaupun terminal kita dulu kecil, yang sekarang GBI itu Iya. Pak. Karena trayeknya dulu nggak ada. Pangandaran Bandung, nggak ada Purwokerto Bandung. Purwokerto Banjar, Banjar Bandung. Pangandaran Banjar, Banjar Bandung. Jadi bis apapun Berhenti. itu pasti berhenti dan Hmm. masuk di Banjar. Dan yang mau berangkat ke Bandung itu pasti standby di terminal Banjar. Jadi rame terus Wah ya Pak? rame terus Pak. Begitu juga perkereta apian. Karena ibu-ibu yang belanja sayur segala macam dari Gandrung, dari Sidarja, dari mana-mana itu belanjanya di kota Banjar. Hmm. Itu stasiun itu penuh, full. Itu sama mbok-mbok kalau dulu, mbok-mbok. Jadi kehidupan itu dari pagi sampai pagi lagi, yang kehidupan malamnya dari malam sampai malam lagi, itu betul-betul Banjar itu nggak pernah tidur. Betul. Nah, setelah trayek berubah, Pangandaran Bandung, Ya. Purwokerto Bandung, Jogja Jakarta. Jadi Banjar itu hanya lintasan. Iya. Mulailah terasa sepi, bahkan terminal hampir mirip kuburan, Pak. Iya. Kalau nggak salah. Nah, sekarang juga kami sedang berupaya berkoordinasi karena terminal kita jadi tipe A. Bu, kalau terminal mau hidup, bantu kami trayek dirubah lagi. Nah, bagaimana penumpang itu harus berangkat dari terminal. Nah, untuk meramaikan situasi terminal. Kemudian juga ada jongkok-jongkok UMKM. Nah, itu, Pak. Yes. Jadi kenapa menjadi sepi? Dari sisi transportasi itu saja kemudian kita menjadi sepi. Kedua, yang disampaikan oleh Pak Kajari juga tadi betul. Banjar ini padahal letaknya strategis. Tetapi orang kalau ke Pangandaran mah karena pusat wisata dengan sukarela. Nah kita juga tidak boleh menangis. Saya sering menyampaikan, kita nggak usah menangis tidak punya laut. Karena menangis pun tidak akan ada laut. Kita tidak usah menangis Tidak ada laut. tidak punya candi. Karena menangis pun tidak Tidak akan ada pernah ada yang candi. gitu kan. Tetapi bagaimana kita kemudian menggali potensi yang ada supaya kemudian punya magnet, punya daya tarik. Iya. Salah satunya tadi yang disampaikan Pak Kajari tadi bahwa Banjar ini dibelah oleh sungai. Makanya di awal saya mengatakan untuk membangun Banjar kita harus kenal dulu Banjar. Nah, Iya. Banjar ini letaknya strategis, diapit dua gunung, dibelah oleh sungai. Nah, kita bisa saja kemudian kuliner terapung. Nah, Kalau dulu iya. memang Pak Kajari ada kekhawatiran tentang debit air. Iya. Tetapi sekarang dengan adanya bendungan Lewi Keris, Terus, ya. itu Bisa artinya diatur, ya? debit air sudah diatur. Paling kita hanya dari Sungai Cimuntur yang kecil, tidak begitu besar. Iya. Dan insya Allah kita tidak ketakutan lagi dengan adanya air bah yang tiba-tiba datang menarik. Nah, kemungkinan ke depan untuk kuliner terapung, kita ngopi sambil makan makanan ringan, sambil di atas perahu Gitu di kan, tongkang lah, tongkang, 4 ya. meter ke 5 meter dengan bangku-bangku kayu. Seperti Dan di itu Sungai luar Nil, biasa. Pak. Ya. Nah, itu. Tetapi kami juga berbarengan dengan, saya sudah pernah menyampaikan kepada Ibu Wali Kota, Bu, sungai ini anugerah Tuhan. Di tempat lain yang dibelah oleh sungai itu menjadi pundi-pundi ekonomi. Tetapi mereka syaratnya menghadap sungai. Iya. Nah, cara berpikir masyarakat kita kalau bikin rumah dekat sungai itu membelakangi sungai, Pak. Berarti harus yang dirubah ya, Pak? Harus ada yang dirubah cara berpikir masyarakat ketika membuat rumah yang dekat sungai. Itu diharapkan, dihimbau, kalau misalnya diwajibkan takut terlalu ekstrim, saya ke Ibu, dihimbau untuk membuat rumah menghadap sungai. Pak, tradisi orang Banjar, nggak tahu orang lain, tapi hampir sama. Yang namanya bersih-bersih dari depan ke belakang, Pak. Di depan ke Kalau belakang. rumahnya membelakangi sungai, kita bersih-bersih dari depan, buangnya ke sungai. Iya. Jadilah sungai yang kotor penuh sampah. Tetapi beda di tempat lain, di negara luar, menghadap sungai. Bersih-bersih dari depan, berarti pinggiran sungai itu bersih. Kita membuang sampah pada tempatnya. Atau kalau bisa Oh, mensiasatinya iya, dua iya. muka, Pak. Iya, iya, iya. Nggak bisa dua muka, Dua Pak. muka ke Iya. jalan juga. Iya, Ya. ke depan sungai gitu kan. Kayak kereta api, Pak. Dua muka itu. Ya, yang penting jangan dibelakangi. Jangan Pak. dibelakangin. Kalau dibelakangi, merasa simpel, sampah itu Buang, ya. disapu dari depan ke belakang, pas sungai, ini Iya. buang. Jadilah sungai kita sungai kotor. Itu kan Nah, yang barusan diutarakan Pak Wakil kan sebutlah sifatnya teknis gitu ya Pak. Ya. Kalau yang non teknisnya kenapa jadi sepi? Ya kalau jadi kalau saya melihat kenapa sepi, pertama tadi karena bagaimanapun lalu lintas pergerakan manusia itu yang membuat ramai Kota Banjar. Tadi sudah saya sampaikan dari sisi transportasi.
Nah, kemudian yang kedua, karena transportasinya juga kemudian mulai sepi, nah ada juga beberapa kegiatan yang di Banjar ini serba serba tidak boleh lah, Iya, serba tidak tanggung diizinkan. tanggung ya, Pak, ya. Atau begini Pak, kalaupun memang kita juga kan harus ada sebuah strategi beradaptasi terhadap sebuah keadaan. Sama halnya ketika pandemi, kita dipaksa untuk belajar dengan era digital. Oh iya, Dipaksa Pak, gitu kan. siap. Nah, di satu sisi bahwa bagaimana kita mensiasati seperti ini. Tadi kan tiba-tiba Banjar tidak pernah tidur, tapi Iya. sekarang kenapa bisa sepi? Bagaimana kita tidak, misalnya tidak kata Pak Wakil, tidak boleh diratapi, tetapi Iya. bagaimana kita berupaya. Karena satu sisi, trayek-trayek misalnya Pangandaran, Bandung, Hmm. kemudian itu kan juga tidak bisa dibendung. Hmm. Karena memang itu sebuah Iya, hal yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Tapi bagaimana kita mensiasatinya? Bagaimana kita mensiasatinya? Caranya mensiasatinya mungkin dengan menciptakan, iya, gitu iya, kan? iya, Menciptakan sesuatu, iya. menciptakan sesuatu. Nah, menciptakan sesuatu lah kalau memang seperti itu. Mohon izin. Mau ada yang ya, mau Itulah. dilanjut, Pak. Nah, jadi itulah Pak. Kalau memang kita harus menciptakan sesuatu, buatlah Banjar ini menjadi magnet. Buatlah Banjar ini menjadi madu sehingga orang datang. Tujuan utama datang ke Banjar. Makanya saya kadang-kadang selalu bicara dengan Pak Wakil, dengan teman-teman yang ada. Ayo kita buat sebuah rencana aksi. Ya, Segera lakukan. Just do it. Kerjakan segera. Ya. Untuk jangka pendeknya ada, jangka menengahnya ada, jangka panjangnya ada. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat sebuah event-event. Ya. Nah, ketika membuat event, otomatis orang akan datang ke Banjar. Ketika datang, dia akan nginap di Banjar. Ketika nginap di Banjar itu, mereka akan berbelanja di Banjar. Ya. Makan di Banjar, pulang membeli oleh-oleh. Gitu kan. Katakanlah event secara, ya dibuatlah event misalnya setiap bulan, 1 kali. Ya. Desa-desa hidupkan mesin itu, jadi harus dipanaskan mesin itu, Ya. mesin ekonomi itu. Karena ini akan ada multiplier effect. Nah, Betul. bagaimana menurut Pak Wakil nih langkah-langkah itu? Ya, saya sepakat sekali Pak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kajari. Karena sebetulnya setahun setengah yang lalu saya sudah menyampaikan, oke lah, kalau kita ini hanya ditumpangi lewat saja, orang tidak sukarela datang ke Banjar, mari kita paksa orang dengan hormat. Iya, Nah, hormat. ini digarisbawahi. Dipaksa, Mari tapi kita paksa orang dengan hormat. Tapi dengan senang hati Pak Ya. Wakilnya datang ya. Supaya kalau dengan hormat pasti dengan senang Senang hati. Artinya dengan hormat kita undang mereka untuk datang. Oh, Kalau iya. diundang kan dipaksa untuk datang. Datang, Tetapi ya. dengan hormat karena ada undangan. Ada, ya. Yaitu dengan cara kita undang mereka untuk datang ke Banjar mengikuti event-event. Kan di kita ini ada 3 kelompok besar event lah, Ya. kalau saya simpulkan. Pertama, event olahraga, Pak. Oke. Olahraga, banyak atlet dari Kota Banjar yang menjadi atlet nasional, dari mulai sepeda, kemudian juga bola voli, bulu tangkis. Artinya, kenapa tidak kemudian event-event olahraga itu yang skupnya regional atau nasional diadakan di Kota Banjar? Otomotif, kemudian juga ada event yang seni budaya. Pak, di Banjar ini suatu anugerah. Di Jawa Barat ini hanya 2 kota, Banjar dan Kota Cirebon, yang punya akulturasi budaya. Oh, iya, iya. Tadi disangkut sama Bapak, perpaduan antara budaya Sunda dan Jawa itu di kita. Ya, Di betul. daerah Jawa Baratnya banyak yang berbahasa Jawa dan seni tradisionalnya juga berbaur. Kemudian juga di daerah Jawa Tengahnya juga banyak yang berbahasa Iya. Sunda. Jadi akulturasi budaya itu di Jawa Barat itu setahu saya hanya ada di Kota Banjar dan Kota Cirebon, Pak. Nah, kembali kepada bagaimana kita mengenal Banjar dan Banjar harus diapakan. Pertama, betul tadi kita harus bikin magnet buatan, Pak. Kalau ke Pangandaran orang datang sukarela, kalau ke kita mari kita paksa orang dengan hormat, yaitu dengan event-event. Dari dulu sudah ada 6 event yang rutin mendatangkan kabupaten kota lain. Saya bonsai juga 33 kabupaten kota, Pak. Bali, Lampung datang. Kicau Mania juga 22 kabupaten kota kalau tidak salah.
Nah, begitu juga otomotif party. Nah, sekarang sudah banyak, udah lebih dari 12 kalau tidak salah, Pak. Kita Ya. sering berdiskusi Ya. dengan Bapak juga kebetulan luar biasa lah di luar kedinasan Bapak sebagai tugas Kajari di Kota Banjar, tetapi Bapak juga banyak memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran bagaimana Banjar ini kemudian jadi menarik. Nah, salah satunya Pangandaran punya wisata. Kita penyangganya harus memanfaatkan. Pangandaran saya tahu tidak akan membuat mall karena yang datang ke Pangandaran orang dari kota, Pak. Ya. Tetapi warga Pangandarannya mah ingin belanja. Ya. Coba selain dari event-event tadi, Banjar ada pusat perbelanjaan yang lengkap. Di Kota Banjar saya yakin orang Pangandaran tidak ke Tasik, Pak. Orang Pangandaran pasti ke Banjar karena lebih dekat. Ya. Kemudian Cilacap bagian barat juga tidak akan ke kota Cilacap, lebih jauh, Pak. Lebih dekat ke Banjar. Begitu juga daerah sekitar. Nah, biasanya kalau yang belanja kan cuma tok belanja, bukan hanya belanja, misalnya belanja baju atau celana. Setelah itu berkulineria. Nah, disitulah kemudian akan terjadi multiplier effect. Begitu juga di event, tadi Bapak juga menyampaikan, saya sepakat, Pak. Dengan event, datanglah misalnya 33 kabupaten kota di Kota Banjar. Yakin mereka makan minum di Banjar. Tidak mungkin berpuasa. Ya. Nah, tugas orang-orang event adalah mengundang orang datang ke Banjar. Setelah mereka berkumpul di Banjar, bagaimana caranya uangnya tidak diam terus di saku. Ya. Nah, itu bukan tugas IO lagi. Ya. Itu sudah tugas UMKM. Nah, ya. Dan pemuda-pemuda kreatif, bagaimana uangnya bisa keluar dari saku dengan cara ada produk-produk UKM yang menarik, penjajakan kuliner yang menarik, sehingga orang berminat untuk membeli. Akhirnya keluarlah uang dari sakunya. Ya. Terjadilah putaran ekonomi di Banjar. Inilah yang mungkin memang satu sisi harus diambil sebuah yang mungkin sekarang sudah mulai, Pak. Kalau Sudah saya mulai, melihat, ya. sudah mulai kebijakan yang pemerintah kota yang memberikan ruang dan kesempatan ya. kepada pelaku ekonomi, Iya, betul. pelaku usaha, IO. Nah, itulah yang memang diberikan fasilitas, diberikan ruang sehingga apa yang diinginkan, apa yang menjadi dambaan tadi Banjar itu menjadi lebih hidup lagi. Ya. Apalagi setelah 2 tahun ini pandemi, nah kita barangkali kan sudah bisa memulai, Pak. Ya. Dan saya lihat sekarang juga sudah memulai Sudah mulai, Pak. kegiatan-kegiatan itu. Bagaimana menambah magnet itu magnet. sudah kita mulai. Dan satu lagi, kita ini belum punya branding, Pak. Nah, Kalau orang mengatakan Banjar itu rada loading, Pak. Nah. Wali Jing. Kalau istilah saya rada loading. suka banyak ketukar, Pak. Iya, Ya, oh Banjar negara ya. gitu kan. Oh Banjar Kalimantan ya. Banjar Nah, masih Kalimantan, seperti gitu. itu, Pak. Beda dengan kita ketika bicara Garut langsung dodol di sini. Itu tanpa loading, Pak. Sumedang tahu, Pak. Ketika Gitu bicara Sumedang tahu. gitu ya. Ketika bicara Jogja itu langsung bakpia, Tapi langsung ya, gudeg. Jangan jauh-jauh, Pak. Ketika bicara Kuningan sudah peyem di sini. Puyem, ya. Ketika Banjar loading dulu apa? Apa ya? Banjar itu belum punya branding. Dan saya sering mengkritisi. Sebetulnya ketika Jogja misalnya Malioboro, Bali tarik kecak. Iya. Di kita juga ada tarian luar biasa yang sudah diakui juara nasional, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah, Pak. Manuk Janur. Nggak ada di tempat lain. Satu lagi di Asia Tenggara dulu, Jurig Sarengseng, juara kedua, Pak. Tetapi yang saya sedihkan, kenapa orang Banjar sendiri tidak bangga? Tidak pernah menampilkan seperti orang Bali tarik kecakan. Iya. Tapi mereka bangga sering ditampilkan. Akhirnya ketika bicara Bali tarik kecak. Inilah yang mungkin ke depan barangkali, Pak, pemerintah daerah, pemerintah kota ini membuat sebuah menarik atau menginisiasi bahwa Manuk Janur ini menjadi ikon Banjar, ikon Kota Banjar, gitu kan? Ya. Dengan berbagai acara ditampilkanlah manuk-manuk, bikin souvenir. Ya. Souvenir ini nih, Pak. Makanya ini ada ini nih. Ini kemarin ini Manuk Janur ini, Pak. Ini termasuk. Ini Manuk Janur yang memang kita minta dari kemarin kan kita juga undang Pak Yayan, kepala desa ini. Mana Manuk Janur? Filosofinya apa, ininya apa? Ini yang memang souvenir ini yang bisa menghidupkan, Pak. Ya. Juga kalau ada jadi kalau ada yang berkunjung ke Banjar itu, nah ini sebenarnya Manuk Janur. Kemudian ada kegiatan seremonial, sedangkan sudah mulai sebetulnya, Pak. Ketika ada kegiatan pemerintahan yang sifatnya seremonial, pembukaannya oleh tarian Manuk Janur. Walaupun sekarang sudah ada dari Kinanti Ligar, kemudian dari Sanggar Ceria, nanti Manuk Janur. Jurig Sarengseng juga lagi dihidupkan kembali. Jadi gini, minimal pertama Banjar itu punya branding. Ketika Banjar nusok aya Manuk Janur. Ketika bilang Banjar anu aya tarian Jurig Sarengseng. Minimal branding kita punya. Itu yang pertama. Kedua, kita
harus jadi penyangga bagaimana Banjar jadi kota tujuan. Kalau tujuan wisata tidak akan mungkin menang lawan Pangandaran, Ya. berarti tujuan Banjar adalah untuk event. Event. Jadi Banjar itu targetnya kota event. Yang berikutnya, kita juga harus punya dengan letak strategis kota Banjar yang di persimpangan. Yang mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur lewat selatan pasti lewat Banjar. Pasti Bang. Yang mau ke Pangandaran mau nggak mau pasti lewat Banjar. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lagi. Pusat kecuali lewat selatan terus, Garut Iya, ke sana iya, kan. iya. Tetapi pusat perbelanjaan yang lengkap kalau ada di Banjar dengan letaknya yang strategis, kita bisa menarik pembeli-pembeli dari luar kota Banjar. Dan multiplier efeknya Iya. dari yang belanja tidak belanja pakaian di mall, kemudian makan minum pasti. Kemudian event olahraga, saya sering sepak bola minta U9, 10, 11 Iya. supaya ibu bapaknya ikut. Nah, Nah, kan kakeknya kalau ikut, Pak. Iya, Kakeknya betul. ikut, Pak. kakeknya ikut. Kan nggak mungkin anak 9 tahun, Iya. 10 tahun dilepas begitu Iya, saja iya, untuk iya. mengikuti event. Pasti ibu bapaknya ikut. Kalau yang U19 beda ya, Pak ya? Ya, Paling selesai sendiri pulang. aja. Pulang ya. Selesai pulang. Kalau Saya yang- pernah merasakan itu, Pak, ketika membuka acara sepak bola U19 20 dengan U9 10 11. Reaksi dari para pedagang protes ke saya, "Pak, nggak habis." Ya, habis ya. Karena habis main mereka pulang. Pulang. Ketika U9 10 11, "Pak, tos 3 kalinya ndak." Artinya tugas kita pemerintah membuat lahan untuk produk-produk UKM kita dan kuliner-kuliner kita terjual. Jadi bikin marketing. Iya. Nah, itu tugas IO, kami pemerintah bagaimana kemudian mengundang orang datang ke Banjar. Tetapi ketika memang ekonomi hidup, Pak Wawan, Ya. di satu sisi ekonomi hidup, masyarakat mendapatkan pendapatan dari apa berbagai macam kegiatan, mereka kan juga kan senang Iya, hati kok, Pak. betul, Kalau betul. itulah yang memang itu yang akan membedakan. Katakanlah tadi datang diundang dengan terhormat. Iya. Ketika membayar orang juga datang ke Banjar dengan senang hati mengeluarkan. Iya. Dia membeli berbagai macam cenderamata, membeli makanan. Ketika kurang tempat hotel atau penginapan, dibuka homestay Ya, dengan standar yang sama, itu kan? dan satu, Pak, sekarang yang berhasil itu untuk kejuaraan nasional U12, U13, U15, U17 itu akan di Kota Banjar. Wah, itu kan luar biasa. Se-Indonesia itu, Pak. Se-Indonesia. Nah, itulah yang harus itu. dijaga. Kita punya sport center dengan standar Ya. nasional ya, Pak ya? Internasional. Internasional tuh, apalagi standar internasional itu menjadi tempat yang tidak semua daerah punya. Nah, itulah yang harus dimanfaatkan. Jadikanlah itu kan Langansari ini menjadi kota yang misalnya menjadi hidup terus, Pak Wan, para pedagang dan lainnya. Itu ada. Ketua Ontel se-Indonesia juga saya gelitik gitu. Ya, kalau ontel di Bali bukan ontel yang hebat, Balinya yang hebat. Kalau event nasional ontel di Jogja bukan ontel yang hebat, Jogjanya yang hebat. Gitu kan. Ya nanti kita di Banjar, Pak lah. Insya Allah katanya mau di Banjar juga. Nah, ini saya juga berupaya dengan persepak bolaan dulu lah yang sedang masyarakat menggebu-gebu. Ini U12, U13, U15, U17 sudah diputuskan untuk di Banjar. Iya. Dan siap bersurat ke Ibu. Nah, Itu kan makanya di Sporapar kemarin saya bilang coba pemberitahuan karena yang diwanti-wanti jangan sampai tidak kebagian penginapan. Oh, gampang. Homestay. Munas NU saja di Banjar mah jalan. Lagi sepak bola. Padahal mau homestay gitu. Homestay. Tetapi jangan salah loh, Pak, dengan homestay itu tapi homestay itu harus diberikan pelatihan kepada edukasi pelatihan kepada warganya. Sehingga ketika orang juga akan mendapatkan kenyamanan ketika misalnya tinggal di perumahan rumah depannya sawah. Ya. Gitu kan? Kalau selama ini di kota besar Bandung lihatnya gedung, hotel lihatnya tembok lain. Ketika kita buka kamar, kita buka jendela sawah, Pak. Nah, itu homestay itu satu akan juga menarik memberikan pendapatan tambahan bagi para warga. Kemarin sudah, Pak, sesuai dengan Bapak juga pernah menyampaikan, kita juga punya ide. Itu kemarin kita di aula pendopo desa Langansari, kita ngumpulin masyarakat yang dekat spot center dan diberi edukasi tentang bagaimana sih menyediakan homestay yang baik. Yang baik. Nah, kemudian mereka antusias, Pak. Kemudian juga dimungkinkan event-event yang akan terjadi di Banjar selain dari otomotif yang sudah biasa, sepak bola yang itu juga saya sebutkan, mereka semangat. Cuma baru semangat bahwa rumahnya akan disewa. Nah, ketika bagaimana sih supaya mereka nyaman, nah itu sedang diedukasi oleh Itulah yang perlu, Pak. Jadi ketika orang itu tidak kapok datang, di sini juga mungkin harga yang harus dibedakan dengan hotel yang lainnya, gitu kan? Betul.
harganya misalnya lebih rendah, tetapi di satu sisi secara terus-menerus kontinu juga dengan pelayanan. Misalnya pelayanan yang diberikan itu ruangannya bersih, ada. Jadi pelayanan antar rumah Iya. satu dengan yang lain itu ada standar yang sama yang harus diedukasi oleh pemerintah Iya, daerah. Itu akan membuat orang akan datang Betul, nggak ya, Pak. nggak repot lagi. Iya. Nah, jadi tidak perlu lagi kapan nih ini ngadain di Banjar kan nggak ada hotel nggak ada lainnya. Nah, Iya. Nah kalau nunggu hotel dulu dibangun belum tentu Belum akan tentu ada akan setahun ada. 2 tahun, Iya. tapi dengan memanfaatkan potensi yang ada, memanfaatkan rumah-rumah penduduk akan tersenyum loh Pak Wawan, Pak Iya. Wakil ya. Iya, betul. Mereka akan mendapatkan pendapatan tambahan, akan menyediakan makanan, gitu kan, dengan sarapan paginya, dengan ikan asin, dengan tempe dan lainnya, sayur-sayuran masakan rumah. Ya. Otomatis ketika ada tamu, mereka belanja ke pasar. Orang pasar belanjalah ke pasar. Berarti kan ada uang yang dibelanjakan. Uang berputar, Pak. Jadi Pasar belanja ke petani. pasar petani itu berputar, Pak. Berputar terus. Berputar. Jadi bagaimanapun ke depan, bagaimana supaya orang luar belanja di Banjar, orang Banjar pun belanja di Banjar. Ya. Gitu kan. Makanya saya juga mendorong bagaimana spot center dijadikan menjadi tempat kumpul, tempat ulin bareng di situ tuh. Setiap minggu saja. Iya, iya. Nah, tempat minggu misalnya dia suatu saat dijualan apa namanya teh? Jualan dari mulai tukang cilok sampai jualan mobil Pecel bisa kok. mobil, Tapi gitu. Sampai mobil. aki-aki boleh, Pak? Boleh. Untuk menggandeng pasangan yang baru. Aki-aki kalau sudah melihat Kayak jeung nini-nini. kalau sudah melihat ibu-ibu senam sok jadi merasa gitu kan. berjalan. Nah, nanti disitulah di spot center itu, ya misalnya dibangunlah sebuah, ide saya itu kan sudah saya sampaikan ke Bu Wali. Bu Wali kemarin setuju untuk bagaimana Banjar itu. Itu akan mengendalikan orang juga masuknya mudah. Karena satu pintu. Diaturlah pedagang kaki lima, UMKM di situ. Untuk kuliner jadikan satu, kemudian untuk pakaian juga dijadikan satu, tempat parkir orang masuk misalnya dijadikan satu, parkir mobil ke dalam mereka harus jalan. Disitulah para pedagang ada di situ, para pedagang UMKM. Kegiatan seni budaya di situ silahkan, kegiatan olahraga di situ silahkan, tempat berkumpul. Jadi Pak Wawan misalnya dengan ibu nanti kan, gitu kan? Nanti gitu kan. Tidak harus ke ini Pak Wawan, tidak harus mikir jalan-jalannya ke Tasik atau ke Pangandaran. Kurang ke itu aja ke spot center. Mau nyari motor ayah gitu kan, nyari baju ada, nyari kuliner yang enak ada, beli oleh-oleh juga ada, melihat yang senam juga aja atau Pak Wawan nganter nyonya Ya, semacam senam. kalau Tasik itu semacam di Dadaha ya. Dadaha itu. Kenapa kita tidak Ya. buat? Selama ini kan kita di waterpark ya Pak ada ya. Sudah jalan. Nah, kenapa tidak membuat sentra yang lainnya? Nah, sehingga orang tuh Banjar Timur. dimotivasi untuk jalannya udahlah nggak usah jauh-jauh di Banjar juga ada gitu. Padahal tidak kalah banyak Pak Banyak kan? yang olahraga setiap minggu di No. sport center. Cuma belum ada kulinernya seperti Nah. Waterpark gitu. Nah, itulah Itu yang sedang kemarin dirintis itu. itu saya kira itu akan mendapatkan sama simbiosis mutualisme Ya, itu betul, saling betul. menguntungkan Pak. Para pedagang diuntungkan oleh banyaknya pengunjung, tapi memang harus pengaturannya secara ini ya, memang. Tapi itu bisa lah kalau saya lihat bisa. Kemudian pedagang mendapatkan penghasilan, yang jalan-jalan, yang mau itu juga mendapatkan kesenangan, Kesenangan. olahraga. Terus masyarakat juga Pak, teu kudu ka pasar, langsung di dieu Langsung belanja gitu da kan, aya belanja, gitu bari kan? olahraga gitu bagus. Nah, kan akan meningkatkan imun Pak Wawan, Ya. gitu kan? Pak Wakil kan? Meningkatkan imun. Tapi yang paling saya sepakat ini Pak, kalau selama ini orang nyari duit di Banjar dibuang di luar Banjar. Iya. Sekarang kan lagi konsepnya dibalik. Silahkan orang mau cari uang dari manapun, tapi Belanja buanglah di Banjar. sebanyak-banyaknya di Banjar. Tetapi memang harus dengan sebuah adaptasi atau sebuah treatment yang baru Pak, dengan cara ya itu menjadi Banjar menjadi kota tujuan sekarang. Kota tujuan. Jadi kota tujuan ulin, kota tujuan belanja, kota tujuan mencari ilmu, misalnya kan Ya. event, orang mau pesantren juga misalnya mau mondok juga di Banjar, banyak pondok-pondok pesantren yang artinya kan juga itu untuk menimba ilmu dan lain-lainnya di situ. Sehingga Banjar ini menjadi kota tujuan, tidak hanya kota tujuan event gitu kan. Nah, misalnya forum pesantren diadain di Banjar, itu juga akan mendapatkan itu. Acara misalnya ceramah keagamaan itu kan mengundang banyak orang juga kan sesuatu yang memang saling bisa memberikan
ilmu kepada masyarakat, memberikan ceramah, itu saling bisa multiplier, ada ekonominya juga ada. Sehingga pemerintah tidak berat, Pak, di satu sisi. Tidak berat hanya mengandalkan DAU saja. Iya. Karena PAD Banjar kecil. PAD meningkat pasti kalau dengan cara seperti itu. Tapi mesin-mesin itu harus dihidupkan. Kalau hanya sekarang hanya PAD kita hanya minim, hanya 120. Kalau Pangandaran punya magnet alam yang sudah diberikan oleh kita magnet buatan, kita Pak. magnet buatan. Dengan cara melilit, yang Pak. penting magnet tujuannya. Nah, kan? Kalau membuat magnet kan harus dililit, Pak. Dililit gitu kan, dikasih setrum. Nah, kalau itu sudah magnet alam, kita harus dibuat. Kemampuan manusia, intelektual manusia kan untuk menciptakan, Pak, gitu kan. Pasti daya beli masyarakat meningkat, inflasi Banjar juga akan tertahan dengan baik. Ya. Masyarakat bahagia, Pak, gitu kan. Jadi kan Banjar ini menjadi kota yang bisa membahagiakan warganya, gitu kan. Inilah sebetulnya sesuai dengan tema Banjar ulang tahun Banjar di tahun ini, Pak. Iya, bangkit bersinergi sepenuh hati. Jadi saya berharap bahwa ini tidak hanya sebagai jargon, tetapi memang perlu sebuah implementasi. Perlu kerjasama semua pihak. Dari pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Pemerintah nggak mungkin jalan sendiri. Tetapi memang harus ada keberpihakan dari pemerintah, ada kerjasama dengan para pelaku usaha, kemudian pelaku ekonomi, IO dan lain-lainnya, juga masyarakat semuanya. Karena ini kan menimbulkan multiplier effect. Itu sementara, Pak. Ada satu lagi, Pak, mungkin satu lagi yang harus saya sampaikan, bahwa UMKM di kita ini sudah luar biasa. Kemarin sebelum Covid kita sudah ekspor sale, Pak, ke Malaysia. Dan kemudian kita sudah mulai menitipkan yang lain. Nah, setelah itu Covid kita berhenti dulu. Nah, kami dengan UKM yang semangat, karena bicara kemiskinan identik dengan pengangguran. Bicara pengangguran identik dengan lapangan kerja. Bicara lapangan kerja identik dengan investor, Pak. Pertama yang harus dibuat oleh Banjar itu iklim investasi harus lebih baik. Kita UMK terendah tetapi tidak berbanding lurus dengan investor yang masuk. Artinya ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki. Bagaimana iklim investasi baik? Ada 4-5 investor masuk ke Banjar merekrut 1.500 tenaga kerja, sudah 7.500 pengangguran bisa menjadi bekerja. Artinya pendapatan daerahnya pendapatan daya beli masyarakatnya naik. Bisa meningkat. Sisanya oleh kewirausahaan. Selesai pengangguran di Banjar cuma 10.700, Pak. Saya lihat di data. Jadi artinya kita ini untuk mensejahterakan masyarakat ini peluangnya ada. Tinggal kita mau nggak merubah cara berpikir kita, bagaimana Banjar ini kita kenali dulu, terus harus diseperti apakan. Ya selama ini juga sudah ada, Pak. Cuma antara rencana, ngimpi kita ini ke barat, Pak, ke Jakarta. Tetapi masih ada yang jalan ke Majenang, masih ada yang jalan ke sini. Jadi kalau mimpi kita ke Jakarta, berarti kita harus melangkah tahun pertama itu sampai Tasik, tahun kedua sampai Malangbong, tahun ketiga sampai Bandung, tahun keempat sampai Puncak, tahun kelima sampailah kepada cita-cita yang diinginkan. Itu dari visi. Mudah-mudahan kalau kita disiplin ke arah sana, insya Allah Banjar bisa maju mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ini momentum, Pak. Momentum untuk perbaikan Banjar, bangkit bersinergi sepenuh hati, bangkit bersama-sama sepenuh hati. Menjadikan Banjar kota impian, menjadikan kota Banjar kota tujuan, gitu kan, kota tujuan. Gimana Pak Wan? Iya. Kalau Pangandaran tujuan wisata. Kalau kita tujuan melaksanakan event. Intinya tujuan belanja. Tadi kutip dari Pak Wakil sendiri tadi waktu kita kokoh di sana, tidak ada ide, tidak ada gagasan, jangan hidup. Terima kasih atas berbagai aspirasi atau pemikiran yang begitu hebat lah gitu dari Bapak. Saya berterima kasih ke Pak Banjar ini. Dari Pak Banjar sama-sama Pak, gitu kan. Wakil wali kota untuk semuanya insya Allah untuk kemajuan Banjar. Tanpa sekali lagi no sara, no sentimen, no politik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.